warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jeng Peri. Bapak Ibu GTK di seluruh tanah air, terutama jenjang SD, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang hasil diklat PCK berorientasi HOT jenjang SD yang akan saya kemas dengan diseminasi. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan secara virtual. Kami mengutamakan peserta diseminasi adalah guru dan tenaga kependidikan SDN Ketawangkare 1. Tetapi kami juga memberikan kesempatan kepada para GTK di seluruh tanah air melalui akun sosial media yang dapat diakses oleh semua rekan-rekan atas nama saya pribadi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini pula, diseminasi ini akan kami sampaikan melalui Bapak Ibu yang kami hormati. Diseminasi diklat PCK berorientasi HOT ini akan saya sampaikan melalui aplikasi Google Meet. Nah, Bapak Ibu, marilah kita saksikan diseminasi yang kami sampaikan melalui Google Meet. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya hormati Ibu Mumpriatun selaku narasumber hari ini, Pak Saleh Orman, host untuk acara Zoom meeting ini, dan Bapak Ibu peserta diseminasi PCK HOT yang dilaksanakan secara virtual hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita sehingga kita bisa memahami mana yang hak dan mana yang batil. Bisa dipahami bahwa kegiatan diseminasi ini adalah bagian dari upaya untuk menyebarluaskan keilmuan yang telah didapatkan di P4TK IPA Bandung. Sehingga dalam konteks ini Ibu Mumpriatun ini sebagai salah satu peserta yang didiklat oleh P4TK IPA Bandung itu punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan keilmuan dia, menyebarluaskan bagaimana high order thinking itu bisa diimplementasikan dalam konteks pembuatan soal di sekolah untuk anak didik kita. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mumpriatun ini bisa dicermati dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh para peserta, sehingga para peserta ini bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, dan pada akhirnya juga para peserta bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan kompetensi guru, maka kita punya kesempatan yang banyak dalam hal peningkatan kompetensi ini. Karena memang sudah senyatanya guru-guru itu setiap hari, setiap saat, dia harus meningkatkan kompetensinya sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, saya juga sangat bersyukur ketika hari ini ada agenda diseminasi ini. Artinya bahwa diseminasi ini bagian dari upaya peningkatan kompetensi guru, dan alhamdulillah guru-guru kita mau bergabung dan hadir di kegiatan virtual ini. Dan ini juga menunjukkan betapa semangat dan motivasi para guru kita perlu saya apresiasi dengan baik. Oleh karena itu, selamat mengikuti diseminasi virtual ini. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq wa aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid Pembinaan SD yang telah memberikan arahan, dan sekaligus dibuka Pak Kabid.
Mau dibuka? Oke, terima Ya, kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi PCK Hot ini hari ini tanggal 5 Maret 2021 saya nyatakan dibuka dan dimulai. ya, terima kasih Pak Kabid. Baik Bapak Ibu, demikianlah arahan dan sekaligus pembukaan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kabid bahwa kita harus selalu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Kompetensi kita ya sebagai guru adalah kompetensi pedagogik ya, yang nantinya akan disampaikan bagaimana pedagogik HOTS itu ya, pembelajaran HOTS itu nanti akan disampaikan oleh Bung Priatun. Artinya kita tidak harus melaksanakan ya pembelajaran yang seperti kemarin yang konvensional, tetapi kita diharapkan melaksanakan pembelajaran HOTS. Nah, bagaimana pembelajaran HOTS itu? Mari kita ikuti penjelasan dan penyampaian yang akan dilakukan oleh sang diseminator kita, yaitu Ibu Ngumpriyatun MPD. Kepada Ibu Ngumpriyatun, kami persilakan. Terima kasih Bapak Saleh Horman selaku moderator juga host. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabid Tigas, Bapak Haji Abdi Qadir MPD yang telah berkenan mensupport kami melalui pembukaan acara ini. Mudah-mudahan support dari beliau merupakan sesuatu amal ibadah yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Saleh Horman SPD MM yang telah berkenan membersamai kita dalam acara diseminasi PCK HOTS. Kenapa? Oke Bapak Ibu, langsung saya mau share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, diklat di Damba yang saya peroleh pada tanggal 17 sampai dengan 28 Februari 2021 adalah merupakan diklat yang diselenggarakan oleh P4TK IPA Bandung yang dilakukan secara daring masif. Nah, di Damba itu merupakan diklat daring masif. Diklat daring masif terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK Bandung. Sebelumnya saya sebelum memasuki materi ingin bercerita kenapa saya bisa mengikuti diklat ini. Yang pertama yaitu melalui website yang ada di P4TK Bandung. Jadi diklat ini merupakan suatu program dari P4TK IPA selama masa pandemi COVID-19, kemudian diadakan secara daring dan melalui aplikasi yang sudah tersedia di P4TK IPA. Nah, sebenarnya untuk bisa mengikuti kegiatan diklat ini sangat mudah.
Yaitu trik saya, Bapak Ibu bisa selalu buka websitenya P4TK IPA. Kemudian memfollow akun-akun sosial media yang merupakan milik P4TK IPA. Pada waktu itu kuota yang saya yang diberikan kepada P4TK untuk mata diklat PCK ini hanya 40 orang. Jadi melalui daftar online kita bisa mengikuti kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika ingin mengembangkan diri di masa pandemi COVID ini, mengikuti diklat, maka silakan Bapak Ibu untuk memfollow ataupun bisa. Mohon maaf, share screen saya sudah masuk ya. Share screen saya sudah masuk. Tolong Pak. Ya, masuk. Masuk ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi di Damba itu adalah diklat daring terbuka. Nah, jadi saya mendapat kesempatan pada angkatan 5 ini dengan memilih mata diklat PJK berorientasi HOTS. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Saleh Hormat tadi, PJK itu Pedagogic Content Knowledge. High Order Thinking Skill. Jadi dalam hal ini, kenapa saya milih mata diklat ini? Karena saya benar-benar belum memahami tentang materi ini. Nah, pada mata diklat ini ada beberapa sesi yang harus kami selesaikan. Nah, ini adalah sesi yang harus diselesaikan, mulai dari pretest, kemudian ada 5 sesi ini. Yang pertama tentang pembelajaran berorientasi HOT. Bapak Ibu tentunya kata HOT ini sudah sering kita dengar, tapi mari kita mereview atau mengingat lagi, dan mari kita belajar bersama, sama-sama belajar, karena pada kesempatan kali ini bukan saya artinya di depan Bapak Ibu itu berarti saya yang tahu akan segalanya, tetapi mari kita belajar bersama, karena kebetulan mungkin di materi ini saya memperoleh lebih awal, ataupun mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mempunyai pengalaman mengikuti materi yang senada, mungkin nanti kita bisa sharing Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin ada sebagian guru ataupun peserta yang lain belum kenal saya, nama saya Mempriaton ya. Mempriaton, saya adalah kepala SD di Kabupaten Sumeneb, terutama di desa ini, di desa Ketawang Kahai. Ini kemudian sosmed saya atas nama Cengperi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau berteman dengan saya, silakan add me di Instagram ataupun Facebook. Oke Bapak Ibu, perkenalan cukup. Kita lanjut tentang sesi pembelajaran berorientasi HOT. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid dan Bapak Saleh tadi, bahwa HOT itu High Order Thinking Skill itu merupakan berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi itu yang bagaimana? Adalah berpikir yang tidak sekedar mengingat atau sering kita sebut menghafal, kemudian tidak hanya menyatakan kembali atau restate atau merujuk tanpa melakukan suatu pengolahan atau riset. Jadi benar-benar butuh daya nalar yang lebih baik, artinya lebih dalam, sehingga anak-anak itu nanti kita tidak hanya mampu mengingat atau menyatakan atau melakukan pengolahan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ketika ada berpikir tingkat tinggi, otomatis ada berpikir tingkat menengah ataupun tingkat low atau yang rendah. Nah, karena kita fokusnya pada HOT, maka kita akan mempelajari bagaimana berpikir tingkat tinggi ini, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan pada proses pembelajaran. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi ini salah satu proses kognitifnya itu mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Nah, nanti ini aplikasinya pada penyusunan indikator pencapaian kompetensi maupun pada penyusunan tujuan pembelajaran, juga pada penyusunan RPP pada umumnya. Nah, itu nanti implementasi.
Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi HOTS, maka kita berawal dari IPK. Apa IPK itu? IPK merupakan hal yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, bahwa IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 adalah merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Karena di situ ada kalimat diukur, kadang-kadang tidak bermakna ganda, nanti ini ada hubungannya dengan, ini Bapak Ibu, ada hubungannya dengan KKO, kata kerja operasional. Jadi, di sana ada KKO yang sudah berorientasi pada HOT. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami bagikan tentang KKO yang berorientasi HOT. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih, tinggal adopsi dan adaptasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Pada saat ini kepala sekolah juga diperbolehkan untuk mengikuti di kelas seperti ini karena kepala sekolah adalah supervisor. Nah, supervisor itu tugasnya adalah membantu. Jadi, membantu guru ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selain melakukan supervisor, juga merupakan pemimpin pembelajaran. Jadi, kita meskipun tidak selalu mengajar, tapi kita harus mumpuni juga di bidang pedagogik ini. Sehingga kita ketika para guru mengalami kesulitan, kita bisa sharing, bisa saling bantu dan membantu. Nah, apa fungsi IPK itu? Nah, fungsi IPK itu yang pertama merupakan pedoman dalam pengembangan materi. Nah, ketika kita sudah menyusun IPK, indikator ya, pencapaian kompetensi, maka kita akan lebih mudah dalam mengembangkan materi atau bahan ajar karena IPK tersebut yang sudah tersusun tadi, kemudian misalnya kita membuat suatu IPK yaitu menjelaskan proses terjadinya hujan. Nah, di situ kita bisa mengembangkan materi dengan cara menjawab apa yang menjadi IPK tersebut. Jadi dengan adanya IPK tersebut, kita bisa menjadi suatu acuan dalam mengembangkan materi ataupun bahan ajar. Yang kedua, fungsi IPK adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Mohon maaf, ini ada yang mau masuk tapi belum bisa di-admit. Nah, ini merangkap, mohon maaf. Kemudian pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ketika IPK sudah tersusun, maka kita akan lebih mudah dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu IPK nanti kita susun yang sistematis juga. Jadi ketika kita menyusun kegiatan pembelajaran, kita juga harus mengacu kepada IPK yang sudah kita susun. Nah, jadi kita akan IPK ini juga akan menjadi pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi IPK itu adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar itu pasti. Karena apa? Ketika kita mau menyusun soal, jangan hanya langsung copy paste yang ada di Google, ya boleh juga adopsi adaptasi, tapi harus tetap mengacu pada IPK. Jadi sebelum membuat suatu soal atau membuat suatu evaluasi, maka acuan yang utama adalah IPK dulu. Baru kalau kita mau mencari referensi di referensi baik secara daring maupun luring itu diperbolehkan, tapi asalkan tetap mengacu pada IPK yang sudah dirancang. Jadi kita misalnya pada saat ini kita melaksanakan PTS. Jadi bolehlah kita copy paste punya orang lain, tapi tetap harus mengacu pada, kita perhatikan IPK yang sudah
kita susun pada sebelumnya pada awal tahun ajaran ketika kita mau menyusun silabus. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa IPK itu ada 3. Nah, IPK kunci, kemudian IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Sebagaimana kita membuat suatu bacaan, IPK kunci adalah merupakan kalimat utama. Jadi IPK kunci itu merupakan kalimat utama, artinya merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Jadi ketika kita menyusun IPK kunci, itu harus textbook dengan apa yang ada pada KD yang sudah disediakan. Jadi misalnya kita tadi menjelaskan, ada indikator menjelaskan proses terjadinya hujan. Nah, jadi di situ IPK kunci itu harus harus ada atau harus merupakan suatu indikator yang benar-benar mencapai KD tersebut, minimal pada KD tersebut. Itu namanya IPK kunci. Jadi kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang ada pada suatu KD. Kemudian pada IPK kunci itu kita harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD tersebut. Jadi dinyatakan secara tertulis. Jadi bisa textbook, tapi jangan lupa memperhatikan KKU tersebut. Kemudian yang kedua adalah IPK pendukung. Nah, IPK pendukung ini kalau kita analogikan pada saat kita membuat suatu paragraf adalah kalimat pengembang. Jadi ketika IPK kunci sudah terpenuhi, maka bisa ditambah IPK pendukung. Nah, untuk menyusun IPK pendukung, tentunya Bapak Ibu itu harus memperhatikan hal-hal seperti karakteristik peserta didik yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini mampu nggak untuk peserta didik kita? Selain melihat karakteristik peserta didik, Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini sarana-prasarana yang ada di sekolah ataupun alat peraga. Oh iya, saya gitu. Iya. Waalaikumsalam. Nah, jadi IPK pendukung itu untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi tambahan dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik, yaitu harus berkaitan dengan indikator kunci. Yang ketiga adalah IPK pengayaan. IPK pengayaan itu sebenarnya tidak wajib, tetapi boleh jika memang situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut memungkinkan. Karena mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan KD dari kompetensi dari standar minimal dari KD tersebut. Kalau untuk yang pengayaan. Selain itu, dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dalam standar tadi itu. Jadi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, kita tidak perlu menambah IPK pengayaan. Nah. Kemudian apa sih fungsinya? Tadi sudah sebenarnya untuk fungsi IPK itu sebagai pedoman pengembangan materi, mendesain kegiatan pembelajaran, dan merancang hasil belajar. Nah, ini tentang IPK. Jadi, mulai sekarang mari kita berusaha membuat IPK yang berorientasi HOT. Nah, berorientasi HOT tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi, berpikirnya tingkat tinggi, dan nanti akan kami share KKO yang di situ sudah dipilah-pilah tentang
WHO yang merupakan yang mengacu pada berpikir tingkat tinggi. Nah, di situ untuk IPK. Kalau pada waktu saya diklat, langsung kita praktek untuk membuat IPK yang berorientasi HOT. Jadi kita praktek, kalau kita hanya diseminasi hanya sekedar informasi dan bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah materi silabus. Nah, silabus bagi Bapak Ibu merupakan menu harian. Sebenarnya itu sudah paham semua ya Bapak Ibu. Hanya perlu kami mengingatkan secara definitifnya seperti itu, bahwa silabus itu merupakan seperangkat rencana yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen. Komponen apa saja itu? Tentunya Bapak Ibu setiap semester atau setiap tahun sudah menyusun silabus. Di situ mencakup muatan pelajaran atau tema, kemudian memuat KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan IPK tadi. Nah, IPK yang sudah disusun nanti, yang sudah berorientasi HOT, nanti kita bisa tuangkan dalam form silabus yang sudah kita buat setiap saat kita selaku guru. Ya, jadi itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk mengembangkan silabus? Saya kira juga bukan hal yang asing lagi. Hanya di sini kita harus mengubah beberapa yang sebaiknya harus selalu berorientasi HOT. Nah, itu mulai dari IPK-nya, mulai dari desain pembelajarannya, dan dari jenis penilaiannya, ataupun instrumen penilaiannya yang berorientasi HOT. Jadi seperti itu. Ini ada yang mau masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih manfaat silabus? Mungkin kalau Bapak Ibu secara aplikatif sudah tahu karena sudah memakai setiap harinya, setiap melakukan tupoksinya, itu sebenarnya sudah tahu bahwa silabus itu merupakan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi salah satu perangkat pembelajaran kita itu silabus, mulai dari prota, prosem, kemudian silabus. Ini merupakan menu sehari-hari Bapak Ibu. Yang mau masuk. Kemudian pembelajaran dan pengembangan penilaian, pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Jadi saya kira secara aplikatif Bapak Ibu sudah tahu manfaat silabus itu untuk apa. Nah, dan menyusun silabus itu yang bagaimana, itu sudah hafal saya kira untuk Bapak Ibu. Nah, kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu selama ini membuat silabus tinggal copy paste. Nah, sekarang mari kita berusaha untuk mengubah komponen-komponen yang ada di silabus, pengembangannya dalam IPK-nya maupun desain pembelajarannya dan instrumen penilaiannya mungkin perlu diubah. Karena ada hubungannya dengan sekarang yang sedang Mas Menteri canangkan, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum, yaitu tentang literasi dan numerasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, literasi dan numerasi itu juga merupakan... Ada yang mau gabung, Bu? Ya, siap. Literasi dan numerasi itu memang kita merupakan HOT juga. Jadi saya kira ini sangat sinkron ya. Dengan kita mengembangkan pembelajaran HOT, itu sudah mensupport tentang AKM. Jadi jangan hanya sifatnya menghafal saja. Jadi dengan AKM literasi numerasi, anak-anak sering baca, bisa memahami suatu bacaan, mengolah suatu bacaan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan sebagainya, itu merupakan berpikir tingkat tinggi. Nah, oke Bapak Ibu, itu adalah materi dari sesi pertama sampai keempat.
ini penyusunan silabus sudah selesai. Nah, sekarang tentang model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran pun itu juga ada beberapa model-model pembelajaran yang mengarahkan atau yang berorientasi pada HOTS. Kita harus pilih-pilih model pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan SKKD yang ada, disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Tetapi menurut Permendiknas ada rekomendasi model pembelajaran yang merupakan model pembelajaran sudah berorientasi pada HOTS, ya. Nah, model-model pembelajaran yang efektif dan berorientasi HOTS. Sebenarnya ini sudah mulai tahun 2016 menurut yaitu Permendikbud nomor 22 ada 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik. Nah, kalau masalah saintifik angka 13 ini pakarnya adalah Bapak Saleh Firman itu. Nah, jadi ini adalah model-model pembelajaran yang recommended oleh Kemdikbud, bahkan dicantumkan dalam permennya nomor 22 tahun 2016. Ada 3 model pembelajaran yang sangat efektif dan sudah mengacu pada high order thinking skill, yaitu discovery atau inquiry learning, kemudian problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, kemudian pembelajaran berbasis project atau project based learning. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud? Nah, nanti kita akan kita tinjau satu persatu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mohon maaf, saya hanya sekedar mengingatkan. Jadi selama ini mari kita tinggalkan pembelajaran konvensional kita yang hanya mengandalkan metode-metode ceramah, kemudian penugasan seperti itu. Jadi pembelajarannya kurang kurang kreatif. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama belajar untuk mencoba pembelajaran yang efektif ini sehingga terwujud pembelajaran konsisten. Selain pembelajaran ini, selain model pembelajaran ini juga tersebut guru juga diperbolehkan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas selain 3 ini ya. Jadi boleh yaitu dengan cooperative learning ya. Jadi cooperative learning. Nah, apa saja pembelajaran cooperative learning itu? Pembelajaran kooperatif ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan, tapi mungkin hanya belum teridentifikasi ini masuk pembelajaran yang mana. Mohon maaf Bapak Ibu, audionya di-mute dulu. Nanti kita ada acara diskusi ya. Sekarang di-mute dulu supaya jelas penjelasannya dari Bu Pri. Silakan dilanjut Bu Pri. Siap. Nah, ini Bapak Ibu, model-model pembelajaran yang efektif yang patut kita kembangkan selain 3 tadi ini juga dapat rekomendasi dari Permendiknas nomor 22 tahun 2016. Yang pertama adalah example, non example. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Misalnya, mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar, mari kita mulai ubah mindset kita tentang pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik agar apa yang dipelajari itu benar-benar bisa terserap, ya, tidak hanya ingat saja, tapi bisa bermakna. Nah, kemudian guru menempelkan gambar di papan atau kalau yang sudah punya
proyektor melalui proyektor. Nah, yang ketiga, guru memberi petunjuk. Nah, saya kira ini insya Allah sudah dilakukan oleh beberapa guru, hanya belum tahu mungkin atau belum pernah kebetulan menerima informasi tentang model-model pembelajaran cooperative learning. Nah, ini jadi masuk kategori examples, non-examples. Jadi dalam RPP, Bapak Ibu bisa mencantumkan model pembelajaran apa. Jadi tidak hanya metode saja yang dicantumkan, di RPP Bapak Ibu bisa ditulis model pembelajaran yang digunakan, yaitu salah satunya adalah examples, non-examples. Kemudian ada lagi picture and picture. Nah, di situ juga ada langkah-langkahnya. Tentunya di sini banyak sekali model, jadi tidak akan kami bahas semuanya. Ini hanya contoh saja agar Bapak Ibu tergugah ketika besok mengajar akan mencoba apa yang model pembelajaran apa yang sudah direkomendasikan oleh Permendiknas, sehingga kita bisa mewujudkan pembelajaran hot, mewujudkan pembelajaran yang efektif, sehingga benar-benar anak itu senang ada di kelas. Jadi ketika anak itu pembelajarannya tidak variatif, hanya monoton saja, misalnya ceramah dan tugas, itu akan bosan, jenuh. Kadang itu murid saya sendiri, lesu Bu, nah gitu, nah, atau capek Bu, seperti itu. Nah, ketika kita gurunya kreatif, insya Allah anak-anak itu tidak akan muncul kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini contohnya picture and picture. Langkah-langkahnya tentunya seperti biasa, ada persepsi itu perlu dicantumkan. Nah, kalau di sini hanya langkah intinya pada picture and picture itu adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Ini sebenarnya sama seperti pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari, bahwa kita di awal itu kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran agar anak-anak itu terarah apa yang akan kita pelajari. Kemudian menyajikan materi sebagai pengantar, kemudian menunjukkan gambar-gambar dan sebagainya. Nah, model-model pembelajaran ini nanti akan saya share dan silakan Bapak Ibu coba. Apabila menemukan kesulitan, mari kita belajar bersama, sama belajar di WhatsApp group, karena saya yakin di antara peserta-peserta diseminasi yang sudah berkenan bergabung di sini ini merupakan guru-guru dan kepala sekolah yang hebat. Bahkan di sini ada teman saya yang dari Jawa Barat yang berkenan bergabung. Beliaunya adalah kemarin sempat finalis juga kepala sekolah inspiratif. Jadi hal ini merupakan mungkin hal sepele, tapi dalam hal ini kami bisa mereview kembali atau mengingatkan kembali bahwa model-model pembelajaran ini perlu disampaikan kepada para guru, atau guru perlu membaca lagi dan untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, itu adalah contohnya, banyak ya, nanti akan saya share. Jadi sampai di sini saja tentang model-model pembelajaran yang banyak dikerjakan. Yang kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu pada sesi berikutnya, pada sesi berikutnya kita akan belajar bersama tentang penyusunan instrumen penilaian. Sebagaimana Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses ya, bahwa penilaian. Maaf ya. Bu Pri, 10 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Penilaian itu apa? Merupakan proses pengumpulan pengolahan informasi. Jadi penilaian itu sebenarnya tidak hanya fokus pada hasil, tetapi penilaian itu juga pada proses. Nah, ketika kita proses di situ kita bisa menilai sikapnya, bisa menilai keterampilan. Jadi penilaian itu ada 3, baik penilaian dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menyusunnya? Nah, perlu diketahui bahwa ciri-ciri soal HOT itu yang seperti apa. Nah, ini
mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses, menerapkan informasi, kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana karakteristik soal HOTS? Nah, tentunya Bapak Ibu untuk menyusun soal-soal atau penilaian tetap kita mengacu pada IPK yang sudah kita susun tadi. Jadi ketika IPK-nya sudah berorientasi HOTS, maka kita otomatis menyusun penilaiannya pun akan berorientasi HOTS juga. Jadi pertamanya langkah-langkahnya kita analisis KD dulu. Menyusun kisi-kisi, tentunya kisi-kisi itu kita acuannya pada IPK tadi. Nah, saya kira untuk menyusun soal itu Bapak Ibu sudah paham karena merupakan menu sehari-hari. Hanya kami mengingatkan bahwa soal pun kita sekarang harus berorientasi HOT. Seperti pada BIMTEK AKM kemarin, bahwa ada literasi numerasi, itu di sana kita membuat soal itu tidak langsung soal tertutup, tetapi merupakan suatu uraian atau isai karena butuh memahami suatu teks atau bacaan. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Materi diklat PCK berorientasi HOT jenjang SD mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Salirman untuk cara berikutnya. Monggo Bapak Salirman. Ya, terima kasih Bu Pri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Pri. Dalam hal ini materinya tentang PJK HOTS atau pembelajaran tingkat tinggi. Nah, bagaimana pembelajaran tingkat tinggi tadi sudah disampaikan panjang lebar ya, dari penyusunan IPK, kemudian silabus, kemudian sampai pada model ya, itu sudah disampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ya, untuk sesi diskusi ini saya batasi, saya buka 2 termin. Ya, termin pertama untuk 2 penanya, yaitu penanya bisa mengangkat tangan ya atau raise hand. Kemudian 1 dari penanya yang mengangkat tangan dan 1-nya dari room meeting. Ya, langsung di room meeting. Demikian juga di termin kedua nantinya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silakan, Bapak Ibu mengangkat tangan. Tidak ada yang mengangkat tangan, atau mungkin langsung di room meetingnya. Silakan Bapak Ibu. Pak Anwar mungkin ada yang mau didiskusikan, Pak Anwar? Oh, malah keluar dari rapat Pak Anwar. Baik Bapak Ibu, kalau masih belum ada pertanyaan ya, Bapak Ibu bisa mengisi form untuk penerbitan surat keterangan peserta itu di chat ya, sudah di-share sama Bu Pri. Tadi Pak Ganda kayaknya ngangkat tangan tadi. Ada yang mau didiskusikan Pak Ganda? Belum ada ya? Oh, baik. Bu Noir. Bu Hajah Hoiro. Silakan mengangkat tangan barusan Bu Hajah Hoiro. Perlu Bapak Ibu ketahui tadi sudah disampaikan
ya oleh Bu Pri tentang IPK. IPK itu ada 3. 1 IPK kunci atau utama, 2 IPK penunjang, ya. Kemudian yang ketiga IPK pengayaan, ya. Baik, saya contohkan saja Bapak Ibu ya, mungkin apa namanya, memang dalam acara seminar maupun workshop itu tidak cukup hanya setengah jam atau 1 jam, ya. Misalnya begini, saya langsung ke contoh saja. Misal memahami di IPK kuncinya, ya, memahami operasi perkalian, itu IPK kunci. Maka IPK penunjang atau IPK prasyarat, itu ya, bagaimana siswa itu bisa memahami sebelum memahami perkalian apa yang perlu dipahami oleh siswa. Nah, contoh IPK prasyaratnya adalah memahami operasi penjumlahan. Karena prasyarat untuk bisa perkalian kan penjumlahan itu, Bapak Ibu. Itu contoh di IPK prasyarat. Nah, bagaimana IPK pengayaannya? Nah, ini sudah pengembangan pada HOTS. Nah, pada HOTS-nya, ya. Misalnya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian. Itu sudah pengayaan itu. Nah, terkait dengan AKM sekarang ini, ya, ini sangat terkait sekali. Memang di AKM ini diharapkan siswa itu berpikir tingkat tinggi, tidak hanya di C1, 2, 3, tetapi sudah ke C4, 5, 6. Untuk KKO Bapak Ibu bisa di browsing, ya. Itu gunakan KKO yang revisi, KKO versi Anderson dan Kraftwerk itu Bapak Ibu. Jadi bisa di browsing di internet itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan untuk acara diseminasi PJK HOTS yang dilaksanakan oleh P4TK Bandung ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Mungkin sudah paham semua. Mungkin sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Berarti kalau memang tidak ada yang ditanyakan, penjelasan Bu Pri sangat jelas dan diseminasi ini berhasil Bapak Ibu. Ya, artinya apa? P4TK Bandung telah menyelenggarakan acara yang materinya bagus, ya. Materi HOTS itu, pembelajaran HOTS itu memang kaitannya dengan AKM. Kalau kita pembelajarannya tidak HOTS, maka ya jangan harap siswa kita bisa berpikir HOTS, tidak akan bisa itu ya. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Safi ya. Oh iya. Pak Safi, silahkan nama lengkap dan dari SD mana Pak Safi? Ini saya Ahmad Safiuddin dari SDN Bataal Barat 1, Kecamatan Ganding, Pak Saleh. Oke. Silakan. Silakan Pak Safi. Halo, Pak Safi, selamat datang. Selamat bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi ini yang sudah dilakukan oleh Bu Pri dengan Pak Saleh Horman sebagai moderatornya. Nah, ini sangat membantu bagi kami dan teman-teman guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait diseminasi masalah pembelajaran yang sudah bertingkat tinggi ini. Nah, begini Bu, kita itu kan juga untuk melaksanakan selaku kepala sekolah, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai kondisi di lapangan yang tidak, misalnya tidak semuanya faktor pendukung itu ada, seperti kelengkapan sarana dan prasarana, terus dan juga beraneka ragamnya kompetensi teman-teman guru dan tingkat keterampilannya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah,
apa yang perlu kami persiapkan pertama kali menyikapi keterbatasan dan berbagainya keberagaman kompetensi teman-teman guru yang ada. Terima kasih, Bu. Demikian Pak Ya, Saleh dan terima kasih. Baik, Pak Syafi, terima kasih. Mungkin ada penanya lain, biar nanti kita inventarisir, kemudian dijelaskan langsung satu kali penjelasan oleh Bu Pri. Silakan, penanya yang kedua. Belum ada? Baik, silakan Bu Pri untuk dijelaskan apa yang menjadi pertanyaan Pak Syafiuddin dari SDNP Taal 1 tadi, yaitu bagaimana ketika faktor pendukung itu tidak mendukung dan kemudian kompetensi guru itu berbeda-beda dalam menghadapi pembelajaran HOTS ini. Silakan Bu Pri. Terima kasih Bapak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ahmad Syafiuddin, Kepala SDN Taal Barat 1. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa, yang sangat bagus, dan terima kasih respon dan respeknya akan kegiatan ini. Jadi menurut hemat kami, untuk mewujudkan pembelajaran berorientasi HOTS, apabila daya dukungnya itu sangat lemah, maka mari kita membuat daya dukung itu menjadi dua. Contohnya, misalnya dari para guru secara administrasi sudah merupakan guru profesional atau sudah bersertifikasi, maka langkah pertama adalah selalu memberikan kesempatan kepada guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk mengembangkan dirinya baik secara mandiri maupun jika ada proyek dari pemerintah diizinkan untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, jika dalam suatu kegiatan pengembangan diri itu tidak tercover secara proyek, maka harus secara mandiri seperti seperti banyak teman-teman termasuk saya ini selalu update informasi, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat kami ikuti. Kemudian solusi yang kedua, misalnya ini dari SDM-nya, mari kita berdayakan KKG, ya, berdayakan KKG untuk saling asah, asih, dan asuh, sehingga kompetensi Bapak Ibu itu bisa dikembangkan di forum atau di kegiatan kolektif guru. Itu kalau secara SDM. Kemudian apabila faktor pendukung misalnya dari sarana prasarana, secara formal kita bisa mengajukan proposal. Kemudian kita setelah SDM kita bisa ditingkatkan baik melalui pengembangan diri ataupun kegiatan kolektif guru, maka para guru insya Allah akan punya daya nalar yang bagus, akan kreatif. Jadi ketika SDM-nya sudah meningkat, mereka akan menggunakan daya kreativitasnya agar apa yang menjadi harapan tadi untuk mewujudkan pembelajaran HOT itu bisa tercover. Dan salah satu yang perlu kita ingat bahwa lingkungan adalah kita sebagai sumber belajar. Jadi ketika guru dan tenaga pendidikan sudah mumpuni, sudah mengikuti kegiatan pengembangan diri dan kolektif guru, dan sehingga mampu untuk berkreasi. Itu saja Bapak Syafiuddin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bu Pri, Pak Syafiuddin, dan perlu saya tegaskan kembali tadi yang disampaikan adalah update informasi, kemudian berdayakan KKG, dan untuk Sarpras silakan mengajukan proposal Pak Syafi. Itu ya. Dan sebagai tambahan saja ya dari saya untuk hal apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Syafi, bahwa tidak yang pertama itu remindset. Jadi merefresh kembali mindset dari guru-guru itu. Kalau kemarin guru-guru masih mengajar, jadi sekarang berhenti mengajar, tapi jadi fasilitator, jangan jadi pengajar.
Itu Pak Syafiq yang terpenting. Dan kemudian gunakan prinsip ekonomi Pak Syafiq. Prinsip ekonomi itu tidak harus mewah untuk menghasilkan sesuatu yang besar, tapi bagaimana menggunakan sumber daya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu Pak Syafiq. Itu tambahan dari saya. Kemudian ini ada yang sudah raise hand, Bu Pri, Pak Abdul Ghafar. Pak Abdul Ghafar, silahkan Pak Abdul Ghafar. Pak Abdul Ghafar, silahkan. Atau Bapak Ibu, misalnya ada pertanyaan mau disampaikan di room chat, silahkan disampaikan di room chat. Nanti akan saya bacakan. Pak Ghafar raise hand tapi tidak ada suara ini. Baik, kalau memang Pak Ghafar masih belum siap dengan pertanyaannya, ya, mungkin yang lain. Ini saya buka termin yang kedua. Termin yang kedua untuk 2 penanya lagi, ya. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di room chat, atau Bapak Ibu raise hand, atau langsung di room meetingnya. Kayaknya memang sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bu Pri, ya. Saya sendiri langsung paham itu ketika Bu Pri menyampaikan itu, langsung paham. Karena Pak Salirman sudah menerima sebelumnya. Terima kasih. Pak Hepni ini kayaknya mau bertanya, Pak Hepni ini. Ya, belum Pak. Oh, belum. Sudah ditulis ke Pak Syafiq tadi, ya. Baru bergabung soalnya Pak. Oh, ya, ya. Baik, yang lain? Bu Sulistiana ini kayaknya senyum-senyum mau tanya kayaknya. Baik, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, ya, maka diseminasi PCK HOTS yang dilaksanakan oleh Bu Pri, dan ini dalam rangka Didamba, ya, yang dilaksanakan program Didamba yang dilaksanakan oleh P4TK IPA Bandung, ya, pada hari ini perlu saya simpulkan bahwa untuk pembelajaran HOTS itu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pembuatan IPK nanti, ya. Jadi dimulai dari IPK, kemudian penyusunan silabus yang sudah diatur dalam Permendikbud 22 tahun 2016 itu, ya. Kemudian setelah itu memilih model dan strateginya. Bagaimana itu dilaksanakan pembelajaran yang HOTS itu dilaksanakan, ya, itu. Kemudian pemilihan KKO, Bapak Ibu jangan terjebak di pemilihan KKO, ya, karena di KKO itu kadang-kadang ada di 2 tingkat berpikir, seperti membandingkan. Di C2 ada, ya, tapi di C4 juga ada membandingkan. Loh Pak, ini kok sama-sama ada. Nah, jadi silahkan dilihat materinya, membandingkan yang bagaimana itu, ya. Jadi jangan terpancing langsung kalau membandingkan harus C2 atau harus C4, tidak. Tetapi dilihat dulu materinya, itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa langsung telepon Bu Pri, itu siap 24 jam. Ya, itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan diseminasi pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam acara ini. Ya, terima kasih Bu Pri yang sudah dengan lugas dan jelas menyampaikan materinya, sehingga para peserta langsung terkesima dan semuanya paham, ya, dengan apa yang sudah disampaikan. Dan dari saya pribadi
Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Musali Urmanis BDMM yang telah berkenan membersamai kami sehingga acara ini berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang Bapak Salih Urmanis saya merupakan suatu ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Kemudian kepada seluruh peserta saya juga mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas supportnya sehingga kegiatan ini juga berjalan lancar. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah disediakan di room chat. Itu adalah link dari P4TK. Jadi nanti panjenengan semua dapat surat keterangannya itu dari P4TK, bukan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa komunikasi di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, makasih itu Bu Anis. Ngapunten Ibu. Halo. Baru ingat tadi di kelas saya. Ah iya, enggak apa-apa. Itu ya Bu ya. Iya, iya.